Nah guys, selamat malam, salam kartu tarot, salam zodiak gitu. Nah, ketemu lagi guys di channel saya, dimana channel saya Apri Sitorus, dimana channel saya ini guys akan membahas terkait perihal 12 zodiak. Nah, mulai dari pekerjaan, asmara, bahkan keuangan gitu. Nah, sebelum saya memberikan informasi terkait apa di malam hari ini guys yang akan saya bahas, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada teman-teman agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan informasi terkait apa bagaimana keadaan kamu gitu, baik di dalam segi keuangan, asmara, bahkan pekerjaan kamu gitu. Nah, di malam hari ini guys, saya akan membahas satu topik di mana topik ini membuat saya sangat sedikit mengganjal di perasaan saya gitu. Atau saya di sini ingin membalas berbagai respon dari teman-teman yang memberikan komentar terhadap saya, di mana komentar tersebut, "Kak, tolong dong, apakah mungkin ada pihak ketiga yang ingin menghancurkan kehidupan atau kebahagiaan saya, baik dari segi keuangan, pekerjaan, atau asmara gitu." Bukan hanya itu doang guys, saya ingin memberikan informasi apakah dengan adanya ikut campur orang ketiga, dia ada tidak bermain mistik terhadap kamu agar kehidupan kamu hancur dia buat gitu. Nah, saya akan mulai saja. Saya akan mengambil beberapa kartu guys, dimana kartu ini akan menggambarkan terkait perihal yang saya katakan tadi gitu. Tetapi sebelum saya memberikan informasi terkait topik yang saya bicarakan tadi guys, izinkan saya untuk memberikan informasi terkait apa kehidupan kamu di masa lalu. Apakah bahagia terhadap pasanganmu atau tidak gitu. Dan selanjutnya saya akan memberikan informasi bagaimana pemikiran kamu untuk saat ini. Apakah pemikiran kamu dengan adanya ikut campur orang ketiga, apakah dia menggunakan mistik untuk menghancurkan kebahagiaan kamu atau tidak gitu. Nah, kartu yang saya ambil ini guys bisa dikategorikan bersifat general gitu. Kadang bersifat resonate, kadang tidak bersifat resonate. Tergantung bagaimana teman-teman menyikapinya gitu. Apakah secara objektif atau sebaliknya. Guys, di depan saya ini ada beberapa kartu, di mana beberapa kartu ini guys, dua kartu ini akan menggambarkan bagaimana terkait kehidupan kamu di masa lalu. Tiga kartu ini akan menggambarkan terkait bagaimana pemikiran kamu untuk saat ini. Apakah kartu di masa lalu kamu mempengaruhi pikiran kamu untuk sekarang. Nah, kartu di bawahnya
sesuai dengan apa yang saya bicarakan tadi, apakah orang ketiga ini ada ikut campur terhadap kehancuran kebahagiaan kamu gitu, atau dia ada bermain mistik untuk menghancurkan kamu gitu. Nah, kita mulai saja guys. Kartu pertama, bagaimana kehidupan kamu di masa lalu. Kehidupan kamu di masa lalu, kartu pertama itu ada muncul the death. Dimana kartu ini guys menggambarkan atau menyimpulkan sebuah kehancuran, sebuah kematian gitu. Saya tidak tahu apakah kartu The Dead ini akan menggambarkan situasi orang lama kamu atau situasi kamu. Yang pastinya saya melihat dari kartu The Dead ini ada seseorang yang merasa hancur. Ada seseorang yang merasa kehidupannya tidak ada gunanya lagi gitu. Kenapa saya bilang tidak ada gunanya? Dari segi keuangan, mungkin keuangan dia ataupun keuangan kamu, saya melihat sebuah ada keganjalan, sebuah ada kehancuran gitu. Kehancuran ini yang kamu rasakan sekarang itu berawal dari hubungan asmara kamu gitu. Ketika hubungan asmara kamu mengalami sebuah kehancuran, membuat pemikiran kamu kacau, di mana kekacauan itu berdampak terhadap keuangan kamu. Muncul ini the debt gitu. Nah, bagi kamu yang sedang menjalankan suatu hubungan rumah tangga, saya tidak tahu bagaimana situasi kamu, terkait apa yang kamu rasakan. Yang pastinya kartu yang ada di tangan saya untuk pertama ini, kehidupan di masa lalu kamu merasa ada sesuatu yang membuat kehancuran gitu. Ada sesuatu di mana sesuatu itu kamu bertanya-tanya, apakah mungkin kehancuran yang saya rasakan ini ada pengaruhnya terhadap dari orang lain? Apakah mungkin yang kamu rasakan di sini, kamu bertanya-tanya apakah ini dari orang lain atau ada pihak ketiga yang ingin membuat kamu kacau gitu. Nah, kartu selanjutnya bagaimana? Apakah kartu ini akan menggambarkan situasi kamu terhadap di masa lalu? Muncul kartu The Fool. Kartu pertama The Dead, kartu kedua The Fool. Di mana kartu The Fool ini ibaratnya seseorang yang menjalani suatu tindakan, dia tidak tahu tindakannya itu apakah bersifat negatif atau bersifat positif gitu. Ibaratnya kartu The Fool ini kebodohan. Dia menjalankan hubungan, tetapi dia tidak tahu hubungannya ini apakah harus dipertahankan atau mempertahankan gitu. Dengan munculnya kartu The Dead dan The Fool, saya melihat di sini kehidupan kamu di masa lalu seakan-akan kamu menjalani satu circle, di mana circle itu membuat kamu stuck di tempat gitu. Bagi kamu yang menjalin sebuah komunikasi terhadap seseorang, saya melihat ini hubungan yang kamu jalani, suatu hubungan di mana hubungan itu hanya berputar-putar seperti kebodohan. Kamu berpikiran, saya melihat kehidupan kamu di masa lalu ini ibaratnya seperti gimana ya, kebodohan yang sangat absolut gitu. Nah, bagi kamu yang berumah tangga, mungkin memang posisinya kamu tidak tahu apa yang kamu berbuat gitu. Yang pastinya antara kartu The Dead dan The Fool ini yang kamu rasakan di masa lalu gitu. Nah, apakah kedua kartu ini masih ada keterkaitannya terhadap pemikiran kamu untuk saat ini? Sebelum saya memberikan informasi apakah pihak ketiga ada ikut campur dan
dia ada berbuat mistik terhadap kamu. Nah, kartu pertama, pemikiran kamu untuk saat ini. Kamu merasa kehidupan kamu di masa lalu ada kehancuran gitu. Nah, kehancuran yang kamu rasakan itu awal mulanya dari perbuatan seseorang gitu. Dimana perbuatan seseorang ini yang mengguncang pikiran kamu, yang mengguncang keuangan kamu gitu. Apapun yang kamu punya di masa lalu, itu semua dari dia. Dia berbuat seenak-enaknya terhadap kamu. Sehingga apa yang kamu lakukan di kehidupan masa lalu, itu semua tindakan yang bodoh. Ini ada loh, The Emperor. Seseorang yang punya kekuasaan, seseorang yang punya jabatan atau kedudukan gitu. Itu di segi asmara. Saya melihat di sini dari segi pekerjaan kamu. Kamu menjalankan sebuah pekerjaan seakan-akan pekerjaan itu membuang waktumu. Tidak ada hasil. Ada kartu The Fool, ada kartu The Death, kehancuran dan kebodohan. Nih, kamu sedang dihadapkan sebuah hal di mana hal itu kamu rasakan tidak ada gunanya gitu. Ini di dalam dunia pekerjaan. Nah, kalau dibilang kita bicarakan di dalam dunia keuangan, sama halnya seperti hubungan asmara kamu. Keuangan kamu seakan-akan berbicara, kamu itu harus bisa berbuat. Jangan hanya stuck di dalam kebodohan kamu. Ini dari seseorang yang memiliki jabatan atau kekuasaan atas diri kamu gitu. Nah, kartu selanjutnya, bagaimana pemikiran kamu? Saya tidak tahu ini. Apakah kamu mengharapkan sesuatu dari seseorang atau kamu sedang butuh bantuan dari seseorang? Yang pastinya, kalau saya kaitkan dari kartu pertama The Emperor dengan kartu yang saya pegang ini, akan ada yang hadir di dalam kehidupan kamu, di mana kehadiran dia itu akan mengubah kehidupan kamu di masa lalu. Di mana kehidupan kamu di masa lalu, kamu menjalani dengan hal yang bodoh. Ini ada sesuatu yang deal nanti, ada sesuatu yang sangat kamu harapkan akan terjadi untuk kedepannya. Ini yang kamu pikirkan saat ini. Kamu berharap gitu. Kamu mengharapkan seseorang, atau bisa dibilang kamu mengharapkan ada perubahan terhadap dirimu, terhadap orang yang ada di sampingmu. Itu akan terjadi bagimu, akan terjadi jelas. Nah, selanjutnya, iya, King of Cups. Dia akan hadir secepatnya untuk kamu. Tetapi kamu jangan mengharapkan orang lama kamu. Karena ketika kamu mengharapkan orang lama kamu untuk kembali terhadap kamu, kamu akan dihadapkan dengan situasi kehidupan di masa lalu, di mana kehidupan masa lalu kamu akan seperti itu juga. Gitu. Nah, ini pemikiran kamu untuk saat ini. Sesuai dengan apa yang saya bicarakan tadi, yang membuat kehidupan kamu hancur, yang membuat kehidupan kamu seperti dalam situasi kebodohan, apakah ada orang lain atau pihak ketiga yang bermain mistik yang ingin menghancurkan kamu gitu. Nah, kartu pertama, iya, jelas ada seseorang yang merasa dia tidak senang akan kehidupan yang kamu jalani. Ada seseorang yang ingin membuat kamu hancur.
Ini kartu kelicikan loh. Dia berbuat licik terhadap kamu. Bisa saja dengan kelicikan yang dia lakukan terhadap kamu membuat kehidupan kamu itu hancur di masa lalu. Makanya tadi muncul kartu pertama The Death dan kartu kedua The Fool. Kalau digabungkan antara kehidupan kamu di masa lalu dengan apa yang kamu rasakan sekarang, apakah ada pihak ketiga yang menghancurkan kamu? Jelas ada, dengan kelicikannya, dengan kecurangan yang dia lakukan terhadap kamu. Ada. Apakah dia bermain mistik terhadap kamu atau tidak? Kita buka saja. Wow, The Moon. Kartu The Moon yang muncul. Di mana kartu The Moon ini menggambarkan atau menyimpulkan seseorang atau sesuatu yang sangat misterius, tidak bisa kita tebak. Di mana kartu The Moon ini disimpulkan sebagai lambang zodiak Pisces, gitu. Dengan kelicikan yang dia lakukan, dengan kecurangan yang dia lakukan terhadap kamu, sehingga kamu di masa lalu mengalami sebuah kehidupan di mana kehidupan itu kamu berpikir sebuah kehidupan yang bodoh dan hancur. Itu perbuatan dari seseorang. Bisa saja hubungan asmara kamu itu ada ikut campur dari pihak ketiga, di mana ikut campurnya membuat kebahagiaan kamu musnah. Dia bermain mistik di sini. The Moon dan kelicikan. Licik secara mistik. Tujuannya apa? Tujuannya apa yang kamu rasakan, dia ingin mengambil, gitu. Tujuannya mistik, dengan cara mistik. Kamu sedang dimistikin di sini, baik dari segi keuangan, baik dari segi pekerjaan ataupun hubungan asmara kamu. Tetapi saya melihat di sini apa yang kamu rasakan sehingga pasangan kamu meninggalkan kamu itu dari perbuatan dia, gitu. Ada pihak ketiga yang ikut campur terhadap pemikiran pasangan kamu sehingga kamu ditinggalkan. Gitu. Ini muncul kartu ini. Nah, kartu selanjutnya, iya, seseorang yang sedang memegang pedang. Nih, seseorang yang sedang memegang pedang. Seseorang yang sedang memegang pedang yang berbuat licik dengan menggunakan mistik. Tujuannya apa? Tujuannya dia ingin berkuasa terhadap apa yang kamu ingin miliki. Dia ingin memperoleh apa yang kamu miliki, baik dari segi keuangan yang telah diberikan pasangan kamu, begitu juga hubungan asmara kamu, gitu. Ini tidak jauh-jauh. Bisa saja apa yang kamu rasakan itu dari perbuatan orang yang berada di sekeliling kamu, gitu. Saya melihat seseorang merasa ada sesuatu nih. Saya melihat kartu ini. Nah, kartu selanjutnya. Tapi kamu santai. Kamu enjoy saja. Kamu jangan gegabah. Pemikiran kamu harus bisa kamu kontrol. Pemikiran kamu harus bisa kamu netralkan. Seseorang memang berbuat mistik terhadap kamu, terhadap kebahagiaan kamu. Tetapi mistik itu hanya bertahan sementara waktu. Tidak akan terjadi dalam waktu jangka panjang. Karena apa? Saya mengatakan tidak berlaku jangka panjang. Karena muncul kartu The Temperance, di mana kartu ini berlambangkan zodiak Sagittarius.
di mana zodiak Sagittarius ini suatu lambang angel. Angel akan menolong kamu, angel akan memperbaiki kehidupan kamu. Di mana kehidupan kamu di masa lalu kamu mengalami suatu kematian, kehancuran, tidak ada gunanya, angel akan memperbaiki, dan angel sudah mengetahui siapa yang berbuat licik gitu. Dan kamu pun jangan pernah merasa di dalam pemikiran kamu ataupun perasaan kamu, kenapa pasangan saya bisa berubah secara drastis? Ya karena itu perbuatan dari pihak ketiga yang sedang menggunakan mistik terhadap dia. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dia tidak tahu tindakan apa yang dia perbuat terhadap kamu. Ini ada kesimpulannya orang ketiga yang tidak senang terhadap kamu, yang merasa kebahagiaan yang kamu rasakan itu dia terima seharusnya. Mungkin ada, memang saya tidak tahu ini. Saya tidak tahu, saya tidak mau berpikiran secara negatif. Saya hanya bisa melihat bahwasannya mungkin kehidupan di masa lalu kamu pernah mengeluarkan kata-kata yang dimana kata-kata itu membuat seseorang sakit hati terhadap kamu, sehingga rasa sakit hati dia itu ingin menghancurkan kamu. Saya melihat seperti itu. Ada seseorang yang merasa sakit hati terhadap kamu dengan perkataan yang kamu katakan. Bisa saja di dalam dunia pekerjaan kamu sembrono atau mengeluarkan kata-kata terhadap rekan kerjamu membalas terhadap kamu, bisa saja rekan bisnis kamu, atau ketika kamu menjalin sebuah hubungan rumah tangga, masa lalu dari pasangan kamu ada yang tidak terima sehingga dia berbuat licik terhadap kamu dan menggunakan mistik, yang pastinya sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, yang saya bicarakan tadi. Ini ada ikut campur orang ketiga. Dia sedang menggunakan mistik gitu. Tapi kamu enjoy saja. Nah, dari beberapa kartu ini saya menyimpulkan kesimpulan pertama, kalau bisa dibilang apa yang kamu alami sekarang, kehancuran yang kamu rasakan, itu merupakan keadaan yang bodoh. Di mana keadaan bodoh itu kamu harus bisa keluar. Kamu jangan berada di dalam satu tempat. Karena pemikiran kamu di sini sangat bagus. Kamu mengharapkan seseorang akan hadir terhadap kamu, jelas ada. Kesimpulan kedua, apa yang terjadi terhadap kamu itu perbuatan dari orang lain yang sedang menggunakan mistik. Tetapi kamu santai saja, enjoy. Angel akan menolong kamu. Angel akan mengubah dan memperbaiki kehidupan kamu. Gitu. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.